Pengelolaan migas dan minerba yang konstitusional dan efisien menuju pertumbuhan double digit. Korupsi di Pertamina yang sangat besar saat ini menarik perhatian masyarakat. Terutama terjadi sejak berlakunya Undang-Undang Migas Nomor 22/2001. Di mana Pertamina diposisikan tidak lagi sebagai pemegang amanah konstitusi untuk mengelola migas bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 PRP 1960 dan Undang-Undang Pertamina Nomor Agustus 1971. Yaitu pengelolaan migas di bawah satu bendera perusahaan besar yang terintegrasi dari hulu sampai hilir dengan struktur sebagai perusahaan monopoli alamiah, natural monopoly, yang menurut teori ekonomi adalah merupakan bentuk perusahaan yang paling efisien. Dengan biaya pokok produksi paling rendah di sisi konsumen. Perusahaan migas dengan status perusahaan natural monopoli seperti ini sudah dibuktikan dalam dunia nyata dalam pengelolaan migas di Amerika Serikat. John Davidson Rockefeller yang terkenal dengan perusahaan migasnya bernama Standard Oil Company. Terbukti Rockefeller mampu menjual BBM-nya dengan harga paling murah di Amerika. Mengalahkan semua perusahaan minyak yang berstruktur unbundling atau terpecah-pecah antara hulu dan hilir. Praktek monopoli oleh Rockefeller ini diprotes oleh perusahaan-perusahaan minyak unbundling di Kongres Amerika. Sehingga untuk pertama kali dalam sejarah politik dan ekonomi di Amerika, dikeluarkan undang-undang anti-monopoli pertama yang sangat terkenal yaitu Sherman Antitrust Act. Kemudian Departemen Kehakiman Amerika membubarkan praktek monopoli migas dari Rockefeller. Apa dampak dari larangan monopoli alamiah di saat industri otomotif Amerika mulai mekar? Ternyata harga BBM yang dibayar orang Amerika naik mengikuti tingginya biaya pokok BBM dari perusahaan minyak unbundling. Kondisi ini diprotes oleh orang Amerika. Mereka menolak kenaikan harga BBM. Protes ini diterima oleh anggota Kongres. Lalu keluar undang-undang yang diinisiasi oleh anggota Kongres M.R. Clayton. Membolehkan bekas perusahaan natural monopoli untuk merger gabung kembali. Tapi perusahaan Standard Oil yang telah pecah menjadi sekitar 300 perusahaan di seluruh negara bagian Amerika, sulit tidak bisa gabung kembali menjadi satu perusahaan. Peninggalan yang bisa dilihat dari sejarah perminyakan di Amerika ini antara lain terdapat di kota Titusville, Pennsylvania, termasuk peninggalan Kolonel Drake dan kendaraan truk migas di era awal industri otomotif di Amerika. Natural monopoli dari Standard Oil ini tidak lahir begitu saja melainkan lewat proses penggabungan yang panjang dari banyak perusahaan atau usaha yang beroperasi di hulu mencari cadangan migas, perusahaan kilang minyak di hilir yang memproses crude menjadi BBM. Juga perusahaan di hilir yang mengangkut BBM ke customer, termasuk perusahaan pembuat tangki atau tong minyak yang terbuat dari kayu, barel, yang digunakan mengangkut BBM melalui kereta api ke SPBU di New Jersey dan New York. Menyebabkan biaya pokok BBM di sisi konsumen menjadi lebih murah. Ada kemungkinan Bung Hatta penggagas pasal 33 UUD 45, beliau memperoleh informasi tentang praktek monopoli alamiah di Amerika ini ketika beliau kuliah ekonomi di Belanda. Meskipun migas termasuk jenis energi fosil yang tidak akan dipakai lagi pasca masa transisi energi di Indonesia setelah tahun 2060. Sektor migas nasional harus diupayakan untuk bangkit kembali guna meningkatkan produksi migas nasional untuk turut meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pasca tahun 2060 toh migas bisa dikonversi menjadi produk petrokimia yang juga dibutuhkan oleh ekonomi dunia. Bahkan faktanya sekarang, Amerika Serikat bertekad untuk tidak mau membiarkan mubazir cadangan migasnya yang sangat besar yang ada di dalam buminya. Di mana Amerika saat ini menjadi produsen migas terbesar di dunia. Sehingga Presiden Trump mengambil kebijakan bahwa Amerika keluar dari Paris Agreement on Climate Change. Tapi di sisi lain Amerika tetap merupakan negara dengan pembangkit listrik tenaga nuklir, PLTN, terbanyak di dunia. Penghasil listrik bersih bebas emisi karbon dan polutan SOx dan debu yang membahayakan kesehatan, serta listrik dari nuklir yang bersifat non-intermiten bisa nyala non-stop 24 jam dan biaya produksi listrik, Levelized Cost of Electricity, LCOE, dari PLTN generasi keempat, semakin kompetitif dan lebih murah dari listrik berbasis batu bara. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% hingga tumbuh double digit, kita sarankan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil kebijakan. 1. Mencabut Undang-Undang Migas Nomor 22/2001 dengan mengeluarkan Perpu. Kembali ke Undang-Undang Nomor 44 PRP 1960 dan Undang-Undang Pertamina Nomor 8 1971. 2.
Selain mencabut Undang-Undang Minerba No. 4 2009 dan Undang-Undang Minerba Nomor 3 2020 dengan Perpu yang masih menggunakan sistem konsesi zaman Belanda hingga saat ini. 3. Serta mempercepat pembangunan PLTN secara berkesinambungan dengan didukung secara mandiri oleh cadangan bahan bakar nuklir uranium dan thorium yang ada di dalam negeri. Sehingga diperlukan deklarasi lahirnya industri nuklir terintegrasi hulu hilir di tanah air. Dr. Kurtubi, Ketua Kaukus Nuklir Parlemen 2014-2019, alumnus SMAN Mataram, FEUI Jakarta, IFP Perancis, CSM Amerika. Mantan pengajar ekonomi energi pasca sarjana FEUI dan Universitas Paramadina.